Arya dan Roro Ireng adalah sahabat sejak kecil. Arya yang pendiam dan pandai membaca kode kuno sering menghabiskan waktu di perpustakaan tua, sementara Roro Ireng, pemberani dengan jiwa petualang, gemar menjelajah tempat-tempat tak terjamah. Suatu hari, mereka menemukan sebuah cermin antik di ruang tersembunyi perpustakaan. Cermin itu memancarkan aura misterius, dan di bingkainya terdapat ukiran nama, Roro Jonggrang. Ketika mereka menyentuh cermin itu bersamaan, dunia di sekitarnya berubah. Mereka terlempar ke abad ke-9, di tengah-tengah pembangunan Candi Prambanan. Mereka segera menyadari bahwa mereka terjebak di masa lalu, saat legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso terjadi. Di masa itu, mereka bertemu dengan Roro Jonggrang, yang tengah berjuang melawan takdirnya sebagai korban dari ambisi Bandung Bondowoso. Arya, yang memiliki pengetahuan tentang legenda itu, mencoba memperingatkan Roro Jonggrang tentang apa yang akan terjadi. Namun, Roro Jonggrang merasa terjebak antara percaya atau mengabaikan nasihat mereka. Roro Ireng, yang wajahnya mirip dengan Roro Jonggrang, dimanfaatkan oleh Bandung Bondowoso untuk menguji kesetiaan para pekerja candi. Situasi ini membuat Arya harus melindunginya dari ancaman, sementara mereka mencari jalan pulang ke zaman mereka. Seiring waktu, Arya dan Roro Ireng semakin dekat, menyadari bahwa perjalanan ini menguji perasaan mereka. Roro Ireng, yang selalu merasa Arya terlalu dingin, kini melihat ketulusan hatinya. Sementara itu, Arya menyadari bahwa keberanian Roro Ireng adalah yang selalu melengkapinya. Dengan bantuan Roro Jonggrang, mereka menemukan bahwa cermin yang membawa mereka ke masa itu adalah bagian dari artefak kuno yang menghubungkan dua dimensi waktu. Namun, untuk mengaktifkan cermin kembali, mereka harus mengorbankan sesuatu yang mereka cintai. Di akhir perjalanan, Roro Jonggrang meminta Arya dan Roro Ireng untuk menyelamatkan cintanya dengan membangun jalan menuju masa depan yang lebih adil. Dengan berat hati, Arya dan Roro Ireng mengorbankan kenangan mereka di masa lalu demi kembali ke zaman mereka. Cermin itu memancarkan cahaya terang, dan mereka terbangun di perpustakaan tua, seolah-olah semuanya hanya mimpi. Namun, di sudut ruangan, cermin itu berdiri dengan ukiran baru, Arya dan Roro Ireng, pelindung cinta sejati. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tanpa berkata-kata, mereka tahu bahwa cinta mereka telah ditempa oleh waktu dan legenda, menjadikannya abadi. Setelah kembali ke zaman mereka, Arya dan Roro Ireng mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi bayangan perjalanan mereka ke masa Roro Jonggrang terus menghantui pikiran mereka. Perasaan mereka satu sama lain semakin jelas, tetapi baik Arya maupun Roro Ireng tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Suatu hari, mereka mendengar kabar tentang seorang kolektor kaya yang membeli tanah di desa mereka, tempat pohon besar yang dihuni oleh Mbah Dangkal berdiri. Pohon itu adalah simbol sejarah dan misteri desa, seperti cermin yang pernah membawa mereka ke masa lalu. Arya curiga bahwa kejadian ini ada kaitannya dengan kekuatan mistis yang sama, sehingga ia mengajak Roro Ireng menyelidikinya. Mereka menemukan bahwa kolektor itu memiliki salah satu artefak kuno, sebuah lonceng kecil dengan ukiran yang sama dengan cermin antik. Ketika mereka menyentuh lonceng itu, terdengar suara lembut, dan tiba-tiba mereka melihat bayangan Roro Jonggrang. Bayangan itu berkata, perjalanan kalian belum selesai. Kalian adalah penjaga waktu. Cinta kalian adalah kunci. Arya dan Roro Ireng menyadari bahwa ada benda-benda kuno lain yang tersebar di dunia modern, masing-masing memiliki kekuatan untuk mempengaruhi waktu. Mereka memutuskan untuk menemukan benda-benda itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Perjalanan ini membawa mereka ke tempat-tempat eksotis, dari gua tersembunyi di pegunungan hingga reruntuhan purbakala di pulau terpencil. Selama perjalanan ini, hubungan mereka tumbuh semakin dalam. Arya yang awalnya hanya mengandalkan logika mulai menghargai keberanian Roro Ireng, sementara Roro Ireng yang impulsif belajar dari ketenangan Arya. Dalam setiap bahaya yang mereka hadapi, mereka selalu melindungi satu sama lain, dan perlahan, mereka menyadari bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang membuat mereka mampu menghadapi apapun. Di salah satu perjalanan mereka, ketika mereka berhadapan dengan penjaga mistis dari sebuah artefak, Roro Ireng terluka parah saat melindungi Arya. Di tengah kepanikan, Arya akhirnya mengungkapkan perasaannya. Aku tidak peduli dengan waktu atau takdir, yang aku pedulikan hanya kamu. Jangan tinggalkan aku, katanya dengan suara gemetar. Roro Ireng tersenyum meskipun kesakitan. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku selalu ada untukmu, Arya. Dengan kekuatan cinta mereka, mereka berhasil mengalahkan penjaga mistis dan mengamankan artefak tersebut. Setelah mengumpulkan beberapa artefak, mereka menyadari bahwa tugas mereka lebih besar daripada sekadar melindungi benda-benda itu.
Ada kekuatan jahat yang ingin memanfaatkan artefak untuk menguasai waktu, dan Arya serta Roro Ireng adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Di tengah semua itu, mereka juga harus menghadapi pilihan sulit. Apakah mereka akan terus hidup dalam bahaya sebagai penjaga waktu? Ataukah mereka akan mencari cara untuk hidup damai bersama? Meskipun itu berarti melepaskan semua yang telah mereka perjuangkan, cerita cinta mereka kini bukan hanya tentang dua hati yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana mereka akan menentukan nasib dunia. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melampaui waktu dan takdir? Hanya waktu yang akan menjawab.